Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kakak kembali membacakan kisah dalam sebuah buku ensiklopedia dongeng Budi Pekerti seluruh dunia. Hari ini akan kakak bacakan kisah yang keempat dengan judul Pancaran Sinar. Mau baca langsung di buku ini? Silahkan ke perpustakaan kami di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur di lantai 1 di ruang baca anak. Oke. Pancaran Sinar. Di sebuah desa di daerah utara yang mempunyai musim dingin yang panjang sepanjang tahun, tinggallah sekitar 10 keluarga. Walaupun penduduk desa ini sepanjang tahun bekerja keras, hasil pencaharian mereka hanya cukup untuk hidup pas-pasan. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hemat. Ketika malam hari tiba, gadis-gadis di desa ini akan berkumpul mengerjakan pekerjaan tangan seperti menyulam untuk tambahan kebutuhan hidup. Namun, untuk penerangan memerlukan uang untuk membeli lilin. Oleh sebab itu, gadis-gadis desa ini sepakat setiap malam akan berkumpul di rumah salah seorang untuk bersama-sama bekerja. Mereka akan membagi rata uang lilin, dengan demikian bisa menghemat. Ada seorang gadis yang sangat miskin yang sama sekali tidak sanggup membeli lilin. Setiap malam dia juga pergi ke rumah tempat gadis-gadis desa berkumpul untuk menyulam di sana. Setelah beberapa waktu berlalu, gadis-gadis yang setiap hari bergantian membeli lilin ini mulai merasa keberatan. Mereka mulai ingin mengusir dia keluar dari tempat itu. Gadis ini melihat perbuatan teman-teman sepermainannya sejak kecil tidak marah. Malahan dengan sopan dia berkata kepada mereka, "Saya tidak sanggup membeli lilin. Oleh sebab itu, saya sering datang ke sini meminjam cahaya. Saya tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun untuk berkumpul di sini, tetapi banyak atau sedikit saya bisa membantu dengan tenaga saya. Setiap malam saya datang lebih cepat. Setelah sampai, saya membersihkan rumah ini, merapikan semua meja dan kursi. Setelah kalian semua tiba, tempat duduk tidak cukup. Saya selalu duduk di belakang kalian, meminjam sedikit cahaya yang dipancarkan melalui dinding untuk melakukan pekerjaan menyulam. Saya sama sekali tidak merepotkan kalian. Kenapa kalian demikian pelit, tidak mau memberikan kepada saya sedikit cahaya yang dipancarkan dari dinding?" ujar gadis miskin itu. Gadis-gadis ini setelah mendengar perkataan gadis miskin ini merasa sangat malu. Lalu mereka memutuskan mulai saat itu akan mengangkat gadis ini sebagai pemimpin tempat kerja mereka. Ceritanya sudah habis. Apa moral cerita ini? Moral dari kisah ini adalah jangan pelit. Ya, jangan pelit terhadap sedikit cahaya yang dipancarkan melalui dinding ke lapangan dada yang kecil ini. Mungkin terhadap orang lain adalah bantuan besar yang sangat berharga. Dalam hal apapun, adik-adik, jangan pelit. Jangan berpikir itu adalah punya kita. Semua yang kita miliki dalam tubuh ini saja adalah milik Allah. Apalagi yang kita punya di luar tubuh kita. Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya pengetahuan, kita punya skill, keahlian, kepintaran, dan hal-hal lain yang bisa kita bagi. Itu adalah milik Allah.
Kalau tanpa Allah memberikannya, tidak mungkin kita punya. Jadi jangan pelit. Ingat, jangan pelit, karena kita pun tidak memiliki apa-apa sejatinya. Oke, semangat pagi, salam sehat selalu, salam literasi.